Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas atau observasi yang akan kita laksanakan. Nah, seperti yang sudah saya informasikan pada saat pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya ketika kita udah selesai membahas tentang materi teori-teori yang berkaitan dengan media pembelajaran, kita akan melaksanakan praktek, ya, merancang sebuah media pembelajaran. Nah, maka kita bisa lakukan prakteknya itu di dalam minggu ini. Ketika kita mulai prakteknya itu, kita mulai dari observasi dulu. Ini juga saya sudah informasikan di awal-awal perkuliahan kita. Pada saat observasi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu ya mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan itu juga maksud dari video ini saya buat. Nah, dari video sebelumnya atau dari penjelasan saya sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran ini. Nah, maka ketika kita melakukan observasi nanti, nah ini yang perlu kita yang perlu kita pahami, ya. Karena ini sudah kita bahas, sudah saya bahas juga, dan sudah saya jelaskan juga sebelumnya berkaitan dengan pemilihan media, bahwasanya dasar memilih media itu kan harus memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita nantinya pada saat observasi. Karena dalam memilih sebuah media, ketika kita mau merancang media, kita kan pilih dulu media mana yang kita rancang. Nah, dalam memilihnya tadi, maka kita mulai dari sini dulu, pembahasan kita dari sini dulu. Nah, dalam memilih tadi ada dasar pemilihannya itu, ya kan. Di dasar pemilihan media itu dapat memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan tadi, penjelasan saya sebelumnya, bahwa kebutuhan itu adalah apa yang menjadi permasalahan kita dalam pembelajaran. Nah, karena kalian belum melaksanakan pos pembelajaran, maka itu yang kita tanyakan pada saat observasi ke gurunya. Pada saat observasi, kamu bisa menanyakan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam pembelajarannya. Misalnya permasalahan-permasalahan itu berkaitan dengan apakah misalnya ada materi yang sulit dipahami oleh siswa, ada materi yang memang materinya ini sukar atau sulit, ya, dipahami, atau dengan metode gurunya atau media yang digunakan gurunya tidak menarik selama ini, sehingga siswanya tidak tertarik belajar, atau siswanya bosan melaksanakan proses pembelajaran, atau memang guru pun juga sendiri mempunyai sudah kewalahan, atau misalnya guru merasa sulit juga menyampaikan atau tidak tahu lagi caranya. Misalnya gurunya bilang, saya kalau materi ini tuh bingung juga mau jelasinnya bagaimana. Nah, itu juga menjadi masalah. Atau misalnya gurunya bilang saya sudah menggunakan media ini, tetapi tetap saja tidak menarik bagi siswa. Nah, itu permasalahan itu. Atau misalnya kemampuan siswanya tadi sulit memahami materi yang ada, walaupun misalnya gurunya sudah menggunakan media. Nah, ini yang perlu kita kantongi, informasi-informasi ini, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran guru di dalam kelas. Nah, itu yang kita coba tanyakan. Terserah nanti bagaimana mekanisme pertanyaan kamu, bagaimana nanti bentuk pertanyaannya. Yang jelas intinya yang kamu tanyakan itu untuk mendapatkan sebuah permasalahan, apa saja permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran guru tadi berkaitan dengan materi yang diberikan. Nah, kemudian di dalam memilih media tadi, ya, kamu juga bisa sesuaikan dengan ada hambatan-hambatan dalam pengembangan dalam pembelajaran. Nah, karena tadi kita lihat dari sini aja. Nah, ini kriteria pemilihan media ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwasanya kriteria pemilihan media ini yang harus menjadi checklistan bagi kita. Artinya ini semuanya ini terpenuhi, ya. Nanti ketika kamu memilih media, ini juga yang saya tanyakan, sudah terpenuhi enggak pemilihan medianya tadi.
kriteria ini gitu ya. Kriterianya itu tuh adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, karena dalam memilih media ini kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, maka kamu tidak sendiri merancang tujuan pembelajaran, tapi kamu bisa meminta apa tujuan pembelajarannya. Nah, maka nanti apa tujuan pembelajarannya tadi kamu minta juga pada saat observasi ya, apa tujuan pembelajarannya, karena tujuan pembelajaran itu sebenarnya itu sudah ada aja. Nah, kemudian yang kedua sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, sesuai dengan materi pembelajaran ini juga kita sesuaikan materinya. Materi pembelajaran ini kamu bisa tentukan ya. Nanti jadi media yang akan kita rancang itu adalah media yang untuk satu pertemuan ya. Jadi tidak satu semester ya, atau satu bab misalnya, tapi hanya satu pertemuan, karena waktu kita singkat, jadi kita tidak bisa rasanya kalau misalnya mau buat media untuk satu semester atau satu bab misalnya, itu nanti akan kesulitan, atau misalnya waktunya akan tidak cukup nanti waktunya. Nah, jadi karena materinya kita lakukan yang kita buat itu adalah untuk satu pertemuan, maka kamu nanti bisa menentukan dengan guru, bisa kamu diskusikan pada saat observasi juga. Nanti kamu bisa diskusikan mana ya kira-kira materi yang akan kita buat medianya nantinya, karena kan dalam satu tahun atau satu mata pelajaran itu kan banyak materi-materinya. Nah, mana materi yang akan kamu buatkan medianya itu, nah itu kamu bisa konsultasikan dengan gurunya mana bagusnya. Nah, materi-materi yang akan kita pilih harusnya disesuaikan dengan permasalahannya tadi. Misalnya di materi ini misalnya siswa sulit, nah boleh materi ini yang bisa kamu buat medianya. Atau materi ini yang susah dipahami siswa misalnya, maka ini materinya yang akan kamu buat medianya, seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas pemilihan materi itu, bukan hanya sebatas cip aja atau mana yang bagus aja, tetapi memang kamu sesuaikan dan kamu bisa diskusikan dengan gurunya. Biasanya karena guru yang mengajar di dalam kelas, biasanya guru tahu mana dari materi-materi yang ada dalam mata pelajaran ini, kan terdiri dari sub-bab ya, terdiri dari beberapa materi. Nah, maka mana yang kira-kira dibutuhkan di dalam pembelajarannya. Nah, biasanya yang memang membutuhkan dibuatkan medianya, biasanya gurunya itu mengetahuinya, makanya itu perlu diskusi. Nah, diskusi pun juga nanti kalau misalnya kamu menemukan beberapa pilihan materi, misalnya ada 2 pilihan atau 3 pilihan materi, nanti bisa kamu pilih, boleh kamu pilih dengan sesuai dengan pertimbangan kamu juga. Nanti kalau saya akan tanyakan juga apa yang menjadi pertimbangan kamu dalam memilih materinya tadi. Nah, maka nanti ketika kamu memilih media, kamu sesuaikan dengan materi itu tadi. Jadi materi itu yang kamu dapat setelah kamu tentukan, kamu pilih materinya yang mana, maka materi itu tidak kamu cari sendiri, tapi kamu minta langsung. Jadi pada saat observasi, kamu minta langsung materinya ke gurunya. Tidak kamu cari di internet. Oh, walaupun tersedia kok Bu, ada kok Bu materinya di internet, tetapi bukan kenapa tidak boleh, karena yang tersedia di internet kadang kita tidak bisa memastikan kevalidan materi tadi, benar atau tidaknya materinya tadi. Nah, jadi kamu bisa minta pada saat observasi tadi, kamu tanyakan, atau pada saat wawancara kamu bisa minta materinya dari guru. Nah, misalnya kalau gurunya punya bukunya, boleh dipinjam bukunya, atau kamu fotokopi bukunya, atau bagaimana cara kamu deh, pokoknya materi itu kamu bisa dapatkan, atau misalnya ada linknya atau bisa di download, nanti bisa kamu minta, seperti itu. Kemudian karakteristik siswa tadi ya, dalam memilih media. Nah, maka ini juga harus kamu kantongi informasi-informasi berkaitan dengan siswa. Gaya belajar siswa, bagaimana di sini gaya belajar siswanya, bagaimana kemampuan awal siswanya. Misalnya kamu mau nantinya memilih media berbasis Android misalnya, tetapi bagaimana kemampuan siswa menggunakan Android. Ketika kamu mau menggunakan nantinya memilih media berbasis komputer, pertanyaannya karakteristik siswanya, misalnya dalam kemampuan siswa gagap nggak menggunakan komputer. Jangan siswanya gagap menggunakan komputer.
kamu menggunakan medianya yang berbasis komputer misalnya, maka pengetahuan berkaitan tentang peserta didik itu bisa kamu tanyakan langsung ke gurunya. Nah, terserah nanti bagaimana bentuk pertanyaan-pertanyaan kamu, yang penting karakteristik siswanya kamu bisa dapatkan. Karakteristik siswa tadi saya ulangi lagi, berkaitan dengan gaya belajar siswanya, keterampilan siswanya, pengetahuan siswanya, itu harus kamu kantongi. Nah, kemudian kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Nah, ini juga bisa kamu lihat karena kamu observasi langsung, bisa kamu lihat bagaimana kondisi di lingkungannya tadi, ya. Sehingga karena itu harus kamu catat itu bagaimana kondisi lingkungannya, fasilitasnya lengkap atau tidak, apa saja fasilitas yang tersedia, itu bisa kamu tanyakan. Bu, misalnya apakah di sini proyektornya ada atau tidak, apakah di sini saluran listriknya ada atau tidak, apakah saluran internetnya ada atau tidak, misalnya papan tulisnya tersedia atau tidak, misalnya apa yang kamu butuhkan, informasi yang berkaitan dengan fasilitas itu perlu kamu tanyakan lebih dalam. Kemudian waktu ini ya durasi jam pelajaran, boleh kamu tanyakan untuk jam pelajaran dari mata pelajaran ini berapa jamnya, berapa jam pelajaran dalam satu pertemuan. Kalau misalnya ada 3 jam pelajaran satu pertemuan, kamu coba tanyakan 1 jam pelajarannya itu berapa menit. Nah, gunanya untuk apa? Untuk nanti menyesuaikan dengan media yang kamu pilih. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jangan sampai nanti kamu menggunakan media yang kamu pilih itu harus membutuhkan durasi waktu yang panjang, ternyata waktu materi satu pertemuannya itu waktunya cuma singkat misalnya, maka itu kamu tinggal tanyakan aja masalah waktunya. Nah, kemudian itu yang saya rasa itu perlu kamu dapatkan pada saat observasi, ya. Pada saat observasi carilah tempat yang memudahkan kamu dalam melaksanakan observasi. Nah, kemudian kamu juga harus mengantongi informasi-informasi. Kamu juga bisa lihat kalau misalnya kamu diperbolehkan untuk melihat aktivitas pembelajaran pada saat itu, kamu bisa coba lihat langsung proses pembelajaran pada saat itu. Kalau misalnya tersedia waktunya dan memang memungkinkan kondisinya. Tapi kalau misalnya tidak, boleh kamu hanya tinggal wawancara aja. Nah, kemungkinan lain juga selain dari itu, kamu juga boleh mewawancarai atau mengobservasi siswanya. Kamu coba perhatikan siswanya, kamu coba amati siswanya, juga kamu boleh tanyakan atau wawancarai langsung pun juga boleh siswanya. Misalnya untuk siswa kamu bisa tanyakan berkaitan dengan pembelajaran, misalnya dengan biasanya guru media apa saja yang biasa digunakan guru yang senang bagi mereka misalnya, atau yang tertarik bagi mereka misalnya, atau misalnya mereka suka materi-materi yang bagaimana, mereka suka pembelajaran atau suasana pembelajaran yang bagaimana, yang nantinya kita disesuaikan dengan media yang kita rancang. Nah, kalau misalnya mereka suka misalnya dalam bentuk game, misalnya nanti kita bisa juga merancang media yang memang kita bisa gunakan dalam game tadi misalnya. Nah, maka ini bisa kamu tanyakan langsung ke siswanya mumpung kamu udah pergi ke sekolah dan langsung melaksanakan observasi langsung. Nah, itu barangkali yang perlu kita kita tanyakan pada saat observasi. Nah, setelah itu nanti informasi-informasi yang sudah kamu kantongi pada saat observasi itu semuanya kamu catat, kamu dokumentasikan aktivitas observasi kamu, artinya di foto gitu ya. Karena untuk foto atau dokumentasi tadi itu kamu akan lampirkan pada saat laporan nanti di akhir. Jadi jangan lupa untuk mendokumentasikannya, yang pertama. Yang kedua, untuk surat izin observasi itu yang sudah saya sampaikan. Surat izin observasi itu hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kalau sekolahnya membutuhkan surat izin observasi, kamu boleh meminta. Kalau seandainya tidak, itu nggak masalah juga, dan itu tidak harus dilampirkan pada saat membuat laporan dari tugas akhir kita ini. Nah, itu mungkin pada saat observasi. Oh ya, nah untuk kriteria-kriteria ini juga harus terpenuhi ketika kamu memilih media. Nah, boleh nggak Bu misalnya kita konsultasikan juga dengan guru apa media yang kita pilih. Nah, itu boleh kamu konsultasikan, boleh. Misalnya materinya ini permasalahannya begini, apa kira-kira media yang bagus dipilih, boleh kamu tanyakan. Tetapi bukan berarti misalnya ada saran dari gurunya memilih
media yang dipilih itu adalah media A, bukan berarti kamu juga harus memilih atau membuat media A tadi. Tetapi bisa nggak Bu, misalnya saya dengan pertimbangan saya lagi, ternyata saya mau memilih media B. Nah itu boleh juga. Nah artinya pemilihan media itu boleh kamu minta saran atau diskusi dengan guru, boleh juga dengan pertimbangan kamu sesuai dengan kriteria-kriteria ini. Artinya yang penting ketika kamu memilih media tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan atau yang seenaknya kamu saja, tetapi ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah nanti setelah observasi di minggu depannya ini yang akan saya tanyakan, apa saja hasil observasi, apa yang kamu dapatkan, bagaimana permasalahan-permasalahan yang kamu dapatkan di lapangan, lalu sudah kamu sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, lalu nanti kita akan pilih. Jadi setelah observasi, tahapan berikutnya kita di minggu berikutnya adalah memilih media, mana media yang kita pilih. Walaupun misalnya kamu sudah sesuaikan, kamu sudah konsultasikan dengan guru di sekolah pada saat observasi, tetapi kamu tetap melakukan prosedural dalam memilih media tadi, kan boleh kamu sesuaikan nantinya. Oke, itu saja untuk penjelasan apa yang bisa kita lakukan selama observasi. Pada kesempatan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.